Hai guys, balik lagi bersama saya dengan Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini saya akan bacakan lagi untuk kalian, yaitu dengan tema yang terkuak kebohongannya melalui sosial medianya. Dan kamu yakin move on dari mereka. Dan kira-kira apa? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif. Energi bisa vice versa, bisa lambat juga bisa cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Nah, bila mana nggak resonate, tinggalkan saja ya. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya ya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Yang terkuak kebohongannya melalui sosial medianya. Oke, buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Juga kalian yang sudah like, subscribe, komen, kakak ucapkan terima kasih. Nah, bagi kalian yang sudah kirim email serta WhatsApp, bila mana kakak tidak respon cepat, bukan berarti kakak tidak baca. Karena kakak begitu sibuk dan memang banyak sekali ya yang kirim email serta WhatsApp. Jadi sabar buat kalian yang WhatsApp ya, yang pertanyaannya mungkin penasaran atau kok kakak ini nggak dijawab-jawab, nah kayak gitu ya. Pasti kakak akan respon, tapi sabar ya, gantian. Karena banyak sekali. Nah, buat kalian yang sudah komen, juga email, yang kakak bilang nggak jawab, bukan berarti kakak tidak mau jawab untuk kalian semua yang sudah komen. Kurasa kalian sudah bisa memaklumi dan bisa merasakan bahwa cinta dan doa terbaik dari kakak untuk kalian semua, para subscriber kakak tercinta ya. I love you all. Oke, kita langsung ke readingan. Yang terkuak kebohongannya melalui sosial medianya ya. Di sini sudah ada 3 kartu di tangan saya. Di sini ada The Devil, Seven of Swords, The Fool ya. Yang dimana ketika kamu menemukan video ini, lalu kalian start menontonnya dan mendengarkan penyampaian dari saya, maka energi-energi siapapun mereka yang kalian fokuskan, even lebih dari satu, ketarik semua ke dalam readingan ini ya. Dan ikatan batin spiritual kalian saling terkoneksi. Dan di sini cukup kuat sekali. The Devil ini adalah energi yang dimana kalian ini bertemu dengan seseorang, lalu kalian berkenalan dan dengan cepatnya kalian merespon kata I love you too ya, ketika mereka mengatakan aku suka kamu. Dan sebenarnya niat mereka ini mendekatimu awalnya itu memang ada ketertarikan dari fisik ya, jadi bukan dari hati. Jadi lebih ke fisik kalian. Jadi ketika mungkin bertemu dengan kalian melalui sosial media ataupun di lingkup kerja, ketika dia mengatakan bahwa kita pacaran yuk, nah kayak gitu ya, aku suka kamu, atau mungkin melalui textingan, ya jaim-jaim apa gimana kegombalan mereka. Itu sebenarnya bukan dari hatinya, tapi dari lebih melihat kamu ke fisik kalian ya. Mungkin kamu cantik, mungkin kamu ganteng ya. Sesuaikan saja ya. Karena ini keluarnya The Devil, jadi sebenarnya ini yang saya rasakan ketika kalian sudah mereka mengatakan cinta lalu kamu sambut dengan kebahagiaan. Kamu seperti kayak bahwa ini nih jodoh yang dikirimkan oleh Tuhan buat saya. Nah kayak gitu ya kalau kalian ya yang saya rasakan energimu. Dan akhirnya kalian ini terbuai dengan ya rayuannya, ajakannya, siapapun itu ya. Dan akhirnya kamu berjalan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun ya. Dan niat mereka memang tidak baik ya. Jadi dia mencintai kamu tuh bukan dari hati tapi lebih ke fisik, karena menginginkan fisikmu daripada perasaannya.
Dan di sini keluar Seven of Swords ya. Jadi ketika kamu berpacaran begitu lama ya, mungkin ada yang sudah hampir lebih dari setahun yang kalian saya rasakan di sini. Kok kamu masih belum mengetahui dia ya? Kok kamu masih belum mengenal dekat dia? Belum tahu, mungkin sebagian kalian yang hubungannya bisa dijangkau ya, yang enggak hubungan LDR, kamu masih belum mengetahui keluarga mereka, belum mengetahui, yang sebenarnya, dia ini siapa. Nah, seperti itu ya. Taunya kamu mungkin ketika kamu mengenal mereka ini, walaupun melalui sosial media, sepertinya terlihat aneh. Sosial medianya tuh kok yang ditunjukkan tuh kok tidak ada gambar yang, membuat kamu tuh khawatir atau, curiga. Yang diperlihatkan hanyalah foto-foto kebersamaan denganmu, yang mungkin pertemanannya tuh hanya nggak banyak ya, mungkin lebih pertemanannya tuh yang, ya yang mereka nggak kenal. Jadi dia nggak bodo amat untuk, memajang foto-fotomu. Dan, semakin ke sini kamu semakin, merasa aneh dengan energi mereka-mereka ini ya. Jadi setiap kali, dia itu, menghilang darimu atau mungkin tidak terkoneksi denganmu ya, aku merasakan ini orang, seperti kayak, merasa ada kebebasan tersendiri di belakang kalian ya. Jadi kamu mencintai, mereka ini sebetulnya unconditional love ya, apapun, kondisi dan keadaan dia. Karena aku merasakan kamu lebih besar mencintai mereka. Dan ternyata mereka ini menyembunyikan sesuatu. Jadi kamu mencintai, seseorang yang banyak sekali, rahasia-rahasia yang memang kamu belum ketahui dari mereka ya. Kamu hanya, percaya bahwa dia mencintaimu. Ketika dia mengatakan bahwa aku suka kamu, kamu langsung menjawab, aku juga suka kamu juga gitu ya. I love you too. Nah, itulah kurang lebih ya, pakai bahasa planet. Nah, setelah kamu merasakan bahwa kenyamanan dengan mereka ini cukup besar ya, yang saya rasakan mungkin perhatian, kata-kata gombalnya, ya ternyata dengan memberikan janjinya. Ada sebagian kalian yang memang, merasa aneh dari hubungan ini, karena sudah terlalu lama kok aku masih digantung, kok aku belum diperkenalkan dengan, teman-teman dekatnya, kok sepertinya dia aneh, di Facebook-nya tidak punya teman dekat. Nah, kayak gitu ya, kok yang dipajang cuman aku sama dia, nah kayak gitu. Jadi kamu ngerasa bahagia ya ketika melihat fotomu dipajang Facebook, seolah-olah kayak di sosial medianya tuh hanya kamu yang diprioritaskan utamanya. Dan di sini ternyata ketika tidak bersamamu, dia bebas dengan kebebasannya tanpa, kekangan darimu ya. Ketika mungkin kamu menghubungi dia di hari yang mungkin, biasanya weekend harus, calling-calling-an sama kamu, atau harus ada waktu ruang untuk kamu, ternyata dia membatasi itu. Makin lama makin ke sini, ada batasan-batasan yang di mana, kamu tidak menjadi prioritas utamanya. Sepertinya kamu tuh hanya untuk di saat dia dibutuhkan saja ya. Jadi ketika kamu calling mungkin pas hari Sabtu, malam Minggu kamu tidak tahu alasannya bahwa aku lembur kerja, bahwa aku ada kerjaan ekstra, bahwa aku, ada, urusan, meeting dengan, ekstra kerja saya, apapun itulah alasannya ya, segudang. Orang-orang kayak manipulatif ini kan banyak sekali alasan ya, dan itu membuat awalnya kamu percaya dan kamu seolah-olah kayak mengiyakan apa yang disampaikan mereka kepada kalian ya. Kita angkat lagi kartunya. Oke, di sini ada 3 kartu lagi. Di sini ada Two of Swords, Seven of Cups, Five of Pentacles ya. Sebenarnya dia ini, berhubungan denganmu itu, ini energimu sama energi dia masuk ya. Berhubungan denganmu ini, di antara dia tuh butuh dan tidak butuh ya. Jadi ketika mengatakan cinta sama kamu, karena ini the devil keluar ya. Sebenarnya dia mengatakan cinta sama kamu tuh hanya sekedar untuk, kesenangan sesaat ya. Jadi bersamamu tuh hanya kesenangan sesaat dan hanya untuk sebuah, ketenangan ya. Ketika mungkin temannya tidak membutuhkan dia, kehadiran dia atau orang-orang yang menurut dia dispesialkan, diprioritaskan. Ketika mereka tidak mengharap kehadirannya, maka dia akan mencarimu, ya. Dan ketika itu kamu mungkin tidak sadar, mungkin kamu, percaya bahwa ketika tidak bersamamu ya karena sibuk dengan pekerjaan, seperti apa, yang dia selalu lontarkan ketika, kamu bertanya, "Kamu lagi di mana, Yang? Kamu hari weekend ke mana?" Nah, kayak gitu ya.
Dia selalu membuat alasan. Nah, kebingungan dia ini energimu, ini energi dia masuk ya. Jadi kebingungan kamu ya ketika ini kok hubungan makin lama begini, kok aku makin tidak jelas ya, kok makin dianya makin on off, makin kadang-kadang jengkel, ngeblokir, seenak udelnya. Nanti dia butuh, dia on lagi. Terus terkadang dia mengatakan bahwa aku lagi sibuk atau bla 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 ya, aku nggak ada waktu untuk balas chattinganmu. Makin ke sini merasa aneh dan keganjalan itu sudah mulai rasakan. Kamu jadi bingung sendiri. Dan pada suatu hari ya, dan ini bingungnya dia ya karena memang sama kamu tuh sebetulnya kamu bukan prioritas utama. Ketika kamu mengejar dia, ketika kamu text message dia terus-terusan, dia bingungnya hanya, saya tuh sebenarnya sama kamu tuh apa sih? Saya itu sebenarnya nggak tertarik, bukan cinta ya, tapi saya lebih tertarik fisikmu. Saat ini tuh saya tidak memprioritaskan dirimu. Jadi jangan ganggu aku. Nah kayak gitulah ya. Jadi bingungnya dia tuh kenapa sih? Nah pertanyaannya kenapa? Ya ini emang nakal orangnya, manipulatif dan egois ya orangnya ya. Dan di sini ada Seven of Cups yang dimana dia menjanjikan kamu ketika dia bertemu kamu ini ya rayuannya segudang ya, mungkin nanti kita hidup bersama setelah berjalannya ini ya kebersamaan ya, setelah terkoneksi terjalin dari awal dari pertemuan mungkin hingga sampai sekarang kalian masih merasakan. Dia menjanjikan bahwa aku ingin menikahimu, aku ingin bersamamu, aku ingin menjadi calon suamimu atau calon calon pasanganmu setia sama kamu ya. Ternyata janjinya ini semua racun ya, semua menyakiti. Dan ini membuat kamu lelah sendiri ya. Kamu lelah, kamu ngerasa seperti hubungan ini tidak ada endingnya, bahkan seperti kayak dipermainkan ya, seperti di ghosting, diblokir. Kalau lagi emosi dia blokir kamu. Karena kenapa? Karena kamu bukan prioritas utamanya. Ketika kamu bertanya, mungkin hanya bertanya sesuatu yang pastinya itu tidak terlalu membuat dia sewot. Tapi karena memang dia ngerasa bersalah, dia jadi sewot ya. Kenapa? Karena dia ngerasa sebenarnya itu dia yang salah, jadi main victim ya, playing victim, jadi menyalahkan balik. Kamu ini ya nggak ngertiin aku, nah contoh kayak gitu ya, marah-marah, aku kan lagi sibuk gini-gini, masa nggak mahamin aku, padahal cuma tanya kamu lagi ngapain, nah kayak gitu. Ini orang-orang yang egois, arogan ya, semuanya keras kepala, kayak gitu ya sayang ya. Dan di sini ada 2 kartu lagi, di sini ada Page of Wands, Temperance ya. Ini sebenarnya mereka-mereka ini sedang mendapatkan teguran, jadi mereka-mereka ini ya. Dan pada suatu hari kamu saking penasarannya ya, kamu penasaran kamu di Page of Wands ini karena kebingungan kamu ini aneh dari hubungan ini. Sudah sekian lama tapi kamu masih belum diprioritaskan seperti kayak dikenalkan sahabat dekatnya atau ada planning-planning untuk kalau kalian hubungan jauh untuk disamperi atau ditemui di negara kalian. Kalau kalian yang mungkin dekat ya, kenapa aku tidak diperkenalkan orang tuanya atau sahabat-sahabat terdekatnya atau siapapun itu ya. Kok hingga sekarang masih hingga sudah bertahun-tahun kok hubungannya begini-begini saja gitu ya, seperti membosankan gitu ya. Dan akhirnya kamu bingung, kamu penasaran, kamu cari sosial media ya. Jadi sosial media dengan kalian tuh sepertinya kayak menyenangkan kalian gitu ya, fotonya dan dengan kamu, kebahagiaannya dengan kamu, foto digandeng-gandengi. Nah, pada suatu hari kamu penasaran ternyata kamu menemukan sosial media yang fotonya sama tapi nama beda ya. Dan ini membuat kamu sangat kaget karena kenapa? Karena ternyata mereka berbagi dengan yang lain ya. Jadi dia bermain hati. Kamu lihat sosial media mereka yang ada sebagian dibikin publik, ternyata kamu melihat yang sosial media aslinya yang digunakan setiap harinya ya. Sebagian kalian menemukan itu. Atau apapun, Facebook, Instagram, TikTok ya. Tapi namanya dibikin beda, tidak seperti sosial media yang dipergunakan dengan kalian dengan nama palsunya. Dan mungkin di sosial media yang sekarang dipakai sama kamu itu bukan sahabat aslinya, tapi lebih orang-orang yang tidak dikenal. Jadi ketika dia masang foto tentang kamu, tidak masalah karena memang tidak ada teman satupun yang mengenal kalian berdua ya. Jadi kamu sakit hati, kamu seperti bom meledak ya. Ternyata dia bermain hati dengan yang lain ya, dia berbagi kata-kata mesra dengan yang lain. Akhirnya kamu penasaran, kamu cek di pertemanannya ya, kamu menemukan ada beberapa yang memang sepertinya dia main hati dengan wanita-wanita lain atau laki-laki lain ya.
Dan ini sangat menyakitkan dan saya cukup bisa merasakan itu, betapa pedihnya ya, betapa sakitnya kita khususnya wanita ya. Karena wanita itu sesabar-sabarnya kita sebagai wanita, ketika kesabaran kita sudah ada batas di ambang batas kesabaran, maka kalian akhirnya memutuskan. Dan saya merasakan energimu memutuskan untuk saya sudah yakin untuk move on darinya ya. Jadi kamu saking kesel dengan energi mereka yang memang ternyata kamu menemukan sosial media yang asli dengan nama yang beda, akhirnya kamu memutuskan untuk memang saatnya untuk aku move on darimu, kayak gitu ya. Jadi kamu, sebagian kalian ini aku merasakan sudah bisa move on dari mereka ya, karena memang ini sangat menyakitkan sekali. Dan aku merasakan ini juga mereka-mereka ini ketika kamu mengatakan untuk tidak bersama dengan kalian mengatakan untuk tidak bersama mereka, sepintas dia mengatakan nggak masalah katanya ya silakan saja, karena memang niat dari awal untuk ketemu kamu itu memang tidak tulus ya. Kita tarik lagi energinya. Di sini ada 3 kartu lagi di tangan saya, ada Eight of Pentacles, Three of Swords, Two of Wands ya, yang dimana di sini kamu setelah mengatakan bahwa kamu ingin move on ya, yakin bahwa kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri ya. Dan ini energi dari mereka yang ternyata aku merasakan dari energi orang-orang yang mencurangi kamu ini. Ini aku sepertinya merasakan ada rasa kesakitan ya. Jadi dia tersakiti dengan ulahnya sendiri. Bisa jadi dia tersakiti karena dari mungkin orang-orang yang selama ini dia ngerasa bahwa itu membuat nyaman dia. Tapi di sini aku merasakan rasa sakit hatinya bukan hanya karena pihak-pihak yang dia perjuangkan, tapi lebih ke kenapa aku melakukan ini padamu, nah kayak gitu ya. Kepada kalian yang menonton video ini, sebenarnya aku jatuh cinta sama kamu, tapi ketika aku berbuat sesuatu di belakangmu, aku tidak jujur padamu, aku menyembunyikan sesuatu darimu, itu karena egoku, karena aku masih menginginkan kebahagiaan untuk diriku sendiri, untuk mencari jati diriku sendiri yang sebenarnya apa keinginanku dalam hidup ini. Nah, jadi ketika mengenalmu itu, kenapa saya mengatakan dia hanya tertarik fisikmu, karena dia belum siap ya. Jadi mereka ini energinya masih labil, masih ya kepengen huru-hara lah, masih gerombol-gerombolan ke klub-klub, ke sahabat-sahabat yang banyak lawan jenis, yang mungkin mandang dia mungkin, wah kamu ganteng, kamu cantik ya, masih kepengen disanjung-sanjung, nah kayak gitu ya. Dan ketika kamu memutuskan untuk move on darinya, kamu mulai fokus dengan apa yang kamu saat ini kamu jalani, kamu mencintai diri kamu lebih banyak, kamu lebih fokus ke materi-materi, ke pundi-pundi keuanganmu, mereka semakin kuat ingin menujumu ya, semakin ingin menawarkan bahwa aku masih menginginkan bersamamu, aku masih ingin terkoneksi denganmu. Dan jangan sampai ketika aku mengharapkan dirimu untuk hadir lagi dalam hidupku, kamu sudah menemukan orang yang baru ya. Karena di sini dia juga was-was bahwa ketika kamu memutuskan untuk yakin move on darinya karena ulahnya, kamu sudah menemukan orang baru. Jadi di pikiran dia ini bahwa kamu sudah ada orang baru saat ini ya. Dan ini membuat dia semakin sakit ya, semakin tersakiti. Ternyata ulahku itu adalah menyiksa diriku ya. Ya syukurin ya. Makanya jangan bertingkah ya pakai sosial media diumpet-umpetin ya. Ini sepertinya orang ini ya saat ini yang saya rasakan ya. Ini bisa jadi dia tuh nggak nyaman setiap malamnya yang saya rasakan. Jadi setiap malam tuh dia bisa terbangun, dia sesak dada ya. Dalam arti mungkin karena dia ngerasa bahwa dia ngerasa kuat sekali karena kamu juga menarik energinya melalui pencerahan-pencerahan ya. Bahkan dia ini bisa dilelekan, apa tuh dilelekan kalau bahasa Indonesianya, yang suka sesek sendiri seperti nangis tapi tidak keluar air mata ya. Ini mau laki mau perempuan sama aja nih, kalau perempuan bisa matanya sembab tiap harinya karena menyesal, karena ya ulahnya ya. Ini lebih energinya lebih kuat ke laki-laki yang saya rasakan, jadi kebanyakan kalian perempuan yang nonton. Jadi energinya ini kuat sekali bahwa mereka ini sangat menyesali. Sekarang ini tersakiti yang saya rasakan ya, energinya tersakiti banget. Jadi menyesal. Jadi
apa yang dilakukan yang menurut dia itu membahagiakan, menyembunyikan sesuatu dari kalian yang aslinya, ya. Sepertinya dia tuh hubungan kamu tuh tidak dipublikasikan, sepertinya dia takut nanti temennya menghina, ketika itu dia meremehkan kamu, seperti mungkin karena ya dia merasa bahwa titelnya dia lebih tinggi, atau mungkin dia sekolahnya lebih tinggi, kamu sekolahnya lebih rendah, kamu diremehkan, kamu dipandang rendah, ya. Sepertinya ketika mengenalmu tuh dia tidak mencintai kamu unconditional love, ya. Jadi lebih hanya fisik. Jadi dia itu tidak mencintai kamu karena kekurangan atau kelebihan kamu. Jadi lebih tertarik karena fisik. Jadi bukan dari hati, ya. Jadi kenapa dia banyak menyembunyikan sesuatu yang tidak diberitahu kamu jujur, kayak sosial media diumpet-umpetin, bahkan mungkin dia sudah masang foto dengan wanita-wanita lain, foto berbagi ceria, ya. Mungkin di sosial media yang aslinya, ya mungkin banyak teman aslinya yang dia kenal, dia lebih menunjukkan bahwa aku single tapi aku bisa berbahagia dengan banyak wanita. Nah, contoh kayak gitu, ya. Atau aku single, aku wanita tapi banyak teman pria. Nah, jadi dipajang gitu, ya, bangga dia mempertontonkan sama sahabatnya bahwa dia itu banyak yang menyukai. Nah, ketika dia bersamamu sama sekali kamu tidak melihat itu. Karena apa? Karena memang takut, ya. Takut kalau kamu tuh sebenarnya dibohongin. Takut kalau sama kamu tuh hanya untuk dipermainkan, hanya untuk dipakai energi kalian. Jadi bukan cinta, karena ini keluarnya the devil, hanya untuk sekedar pelampiasan. Sesaat lah, cinta sesaat ketika dia butuh kamu. Nah, sekarang ini sedang menjalani karmanya, ya, ini hingga hari ini, ya. Hingga ya ini kapan kamu menontonnya, ya. Ini saya buat timeless, ya. Kapan kamu merasakan ada hal seperti ini tonton lagi, ya. Karena kenapa? Karena ini supaya semakin menarik energi mereka untuk tersadarkan menjadi orang-orang yang tidak toksik seperti ini, ya. Agar mereka juga tersadarkan dan segera untuk meminta maaf sama kalian, ya. Karena Seven of Swords ini yang dimana ini orang, ya. Saya merasakan emang energinya kepengen terkoneksi dengan kalian, tapi tetap hati-hati karena energinya toksik, masih yang manipulatif masih dia ini, ya. Walaupun sedikit spiritualnya terbangun, tapi sulit karena ini orang akan bakal lari ke devil lagi. Karena dia hidup di lingkungan yang sangat toksik, ya. Mungkin sahabat-sahabatnya yang terbiasa dengan mabuk, alkohol, ya. Atau mungkin sahabat-sahabatnya yang terbiasa ngajak dia dengan kenal lawan jenis lain. Mungkin ke klub-klub yang mungkin klub ini menunjukkan sisi dari erotis, ya. Mungkin penari-penari yang ya zaman sekarang kan nggak susah, ya, nyari tempat-tempat kayak gitu, ya, yang menunjukkan sensual lah, ya. Jadi dia berhubungan dengan sahabat-sahabat yang memang toksik, yang lingkungan memang tidak ada sama sekali mendukung dia menjadi positif, ya. Bahkan untuk mengenal agama aja yang saya rasakan dia paham Tuhan itu siapa, ya, tapi untuk dia mendalami bahwa hal seperti apa yang saat ini dijalani itu dosa, dia tidak pernah peduli itu, ya. Dan kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri ketika kamu sudah move on dari mereka. Karena kamu yakin bahwa orang-orang seperti ini memang tidak pantas untuk dipertahankan, ya. Dan saya suka logo kamu. Kamu yakin kamu bisa bahagia. Nah, itu logo yang memang selalu saya suka dari orang-orang yang memang siap untuk move on dari energi toksik, ya, dalam relationship yang memang sudah tidak berguna lagi. Kayak mesin nggak berguna, tidak worth it lagi, ya. Kita tarik sedikit lagi, ya, sayang, ya. Ini kartu terakhir dari kartu tarotnya, ya. Ada 3 kartu. Di sini ada Three of Cups, Seven of Pentacles, Queen of Cups, ya. Kamu itu ketika kamu merasa diremehkan dari mereka, ya, kamu adalah Queen of Cups sebenarnya, ya. Mereka tidak paham bahwa kamu adalah orang-orang yang derajatnya jauh lebih tinggi dari mereka. Walaupun kalian ini sekolahnya di bawah mereka, walaupun kamu bukan sarjana, walaupun kamu bukan titelnya yang insinyur, bukan direktur atau apa, ya. Tapi mereka ini tidak paham. Ketika Tuhan mengirimkan mereka ini sebenarnya adalah energi positif buat dia untuk membantu dia ketika itu, ya. Ketika kamu belum meninggalkan mereka. Dan sebenarnya mereka ini sangat salah besar ketika dia berbuat tidak baik ini, ya. Makanya ini sebenarnya masih menjalani karma nih orang, ya. Masih kesakitan, masih banyak sekali yang dijalani saat ini, karena memang ini sudah saatnya memang orang-orang begini disadarkan agar dia tidak berbuat seperti ini lagi, ya.
Bahkan ini aku merasa bahwa yang saya rasakan dari mereka ya, ini dia itu ketika kamu meninggalkan tidak terkoneksi lagi dengan mereka, sebagian mereka mungkin ada yang ingat kalian, tapi dia mencoba untuk menghilangkan ingatan itu dengan untuk pergi ke sahabat dekatnya ya, untuk ngobrol atau minum kopi atau ke kafe atau mencoba untuk menghilangkan ingatan-ingatan tentang kalian ya. Yang ketika kamu memberikan ketulusan, perhatian, bahkan mungkin hal-hal kecil yang dia tidak dapatkan dari orang-orang yang ditemui ketika masih bersamamu ya. Dan itu dia dalam ingatan mereka saat ini ya. Jadi kalau mereka ini ingat kamu, dia langsung mencari sesuatu yang supaya bisa melupakan kamu. Tapi sepertinya sulit, ini orang bakal akan keingetan seumur hidupnya kalau dia belum meminta maaf sama kalian ya. Karena kenapa? Karena memang energi the devil dia ini orang yang dimana sang semesta ini tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini dengan seenak udelnya main meninggalkan kalian tanpa meminta maaf ya. Jadi dalam arti ya dia akan digerakkan lagi menujumu untuk teringat sama kalian terus. Kenapa? Karena dia harus meminta maaf sama kalian. Karena dia telah berbuat curang. Jadi ini orang kalau sampai nggak mendatangi kalian, tidak meminta maaf atau terkoneksi lagi dengan kalian, nih bakal merasa kesakitannya seumur hidupnya ya. Mungkin bisa jadi dia dibohongin sama seperti apa yang dilakukan sama kalian ya. Tabur tuai, real ya, nyata. Karma itu ada. Jadi kita itu harus percaya bahwa apa yang kita lakukan ya itu yang akan kita dapatkan ya. Kamu adalah orang-orang spiritual, kamu orang cerdas, kamu orang hebat, kamu orang-orang yang derajatnya jauh lebih tinggi dibanding mereka-mereka ini. Mereka membanggakan karena merasa dia bangga mempermainkan orang. Bangga bisa punya kedudukan, bangga karena dia merasa orang kaya, bangga karena ya siapapun itu pokoknya yang jelas kamu direndahkan ya ketika itu. Dan ternyata sekarang berbalik, bahwa kamu adalah orang-orang yang sangat beruntung, yang sangat diberkati bahwa derajat kamu sedang diangkat oleh Sang Semesta. Kenapa kamu diperlihatkan mereka ternyata bermain hati di sosial medianya? Ini karena derajat kamu sedang diangkat, bahwa kamu saatnya untuk bangun. Kamu saatnya untuk terbuka mata kamu bahwa orang yang saat ini saya datangkan untukmu, yang pastinya dari awal saya sudah peringatkan bahwa ini adalah energinya tidak baik untukmu. Ketika hubungan on off itu sudah tanda sebetulnya ya. Terus mengabaikan yang calling-callingan dari kamu atau text message-mu ya. Sebetulnya itu sudah tanda dari Sang Semesta, tapi kamu mengabaikannya. Tapi karena kamu orang tulus, kamu orang baik ya, dan aku merasakan kamu adalah orang-orang yang selalu bersedekah, maka Sang Semesta mengijabah doa-doa kalian dan melindungimu dari orang-orang yang energinya seperti ini ya, negatif ya. Three of Cups yang dimana ini kamu akan mendapatkan kebahagiaan sebentar lagi ya. Kebahagiaan ini bisa macam-macam. Kebahagiaan ini bisa dapat orang baru yang lebih positif, yang akan memberikan energi positif, yang akan karena kamu orang baik maka kamu akan dijemput oleh orang baik. Jadi orang baik dipersiapkan orang baik. Jadi kamu akan menjadi ke Three of Cups, akan menikmati kebahagiaan. Three of Pentacles ini sebenarnya mereka-mereka ini yang akan menjemputmu sudah dalam planning ya, sudah ada pergerakan cukup kuat. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan orang-orang yang sudah menyakitimu. Walaupun mereka juga ada, aku merasakan juga emang energinya ingin menujumu ya, tapi masih dengan egonya. Karena orangnya kan egois ya. Tapi kata Sang Semesta ini saya serahkan sama kalian katanya ya, pesannya melalui readingan ini. Saya persiapkan orang baru menujumu untuk menjemputmu karena kamu pantas untuk mendapatkan orang baik dalam hidupmu karena kamu adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang selalu sabar dalam menghadapi ujian dariku kayak gitu. Jadi kalian afirmasikan saja mana yang kiranya menurut kamu terbaik untukmu ya, karena ketika kamu bisa move on dari mereka berarti kamu juga bisa mencari energi yang pastinya baik untukmu. Tapi saat ini aku merasakan dari diri kalian ketika kamu bisa move on dari mereka, kamu lebih fokus ke ini, ke Pentacles ya. Ini energi positif yang dimana kamu sudah bisa mencintai diri kamu lebih banyak lagi. Ke Eight of Pentacles ini bisa macam-macam.
Mungkin kamu yang tadinya mungkin dipandangnya sepertinya nggak mampu menjalankan sesuatu, tiba-tiba kamu jadi lebih pinter, lebih mandiri, keuanganmu lebih banyak. Bahkan mereka ini ada yang sudah melihat sosial media kamu happy, kamu lebih menunjukkan apa hasil dari kerja kamu, beli mobil ya, beli rumah, dan mereka akhirnya tergerak menujumu karena kamu sudah sukses ya. Nasi sudah menjadi bubur gitu ya sayang ya. Tapi maafkan ya, karena kehidupan di dunia ini, manusia ini yang diciptakan tidak ada yang sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik yang di atas. Jadi kita serahkan semua sama yang di atas. Apa yang menjadi haknya dan miliknya itu hanya Tuhan yang memberikan jawabannya ya. Dari kartu tarotnya cukup, ini dari The Romance Angel-nya pesannya apa ya? Separation. Jadi kalian ini kenapa dipisahkan? Memang orang ini tidak pantas untukmu karena the devil. Karena memang mereka-mereka ini tidak layak untuk hadir dalam kehidupan kalian. Kalian terlalu baik untuk mereka. New love. Tadi kakak sudah sampaikan bahwa akan ada cinta baru setelah kamu tersakiti ya, diporak-porandakan sama mereka, dibohongin ya. Akan ada cinta baru. Financial and career ya. Kemarin-kemarin bahkan sebagian kalian juga ada yang sudah tertipu dengan materi dari oleh mereka, atau bisa jadi nih kalau mereka ini saat ini sedang kesusahan karmanya ya dengan finansialnya. Relax your ex. Jadi saatnya untuk lepaskan energi lama, karena energi lama ini memang sudah tidak worth it lagi dalam kehidupan kalian, kata Sang Semesta ya. Tapi kalau kamu masih berharap dari energi orang lama, nggak masalah, tapi saya yakin kamu tidak mau jatuh lagi ke lubang yang sama. Deception, ini kan nyambung kartu ininya ya, The Romance Angel-nya, bahwa mereka ini yang mendekati kalian itu memang selain warningnya sudah ada ya, mereka ini orang-orang bertopeng ya, yang memang banyak sekali rahasia-rahasia yang disembunyikan dari pasangannya ya, terutama kalian ya. Jadi kamu itu hanya dicintai fisik kalian, bukan cinta dari hati ya. Forgiving and learning. Jadi suruh maafkan saja mereka-mereka ini yang sudah berbuat tidak baik sama kalian. Jadi nggak usah kita dendam ya. Agar kenapa? Agar kita tidak menjadi energi yang toksik seperti mereka. Religious factor ya. Jadi agama kalian diperkuat lagi. Agar kenapa? Agar apa yang menjadi harapanmu untuk kedepannya, untuk semakin kuat menghadapi cobaan hidup, untuk semakin bisa mengikhlaskan dari mereka-mereka yang sudah berbuat tidak baik padamu, maka kamu akan mendapatkan segala sesuatu yang baru, cinta baru, karir baru, kesuksesan juga bertambah baru, tambah banyak gitu ya. Baru new love ini bisa macam-macam ya, yang pastinya positif di kehidupan kalian ya. Kurasa cukup ya dari tarot dan The Romance Angel-nya ya. Kalau mau personal reading ya kalian tinggal hubungin kakak di WA, tapi saya maunya yang serius, jangan main-main ya, karena buang waktu, karena banyak sekali. Jadi kalau mau serius bilang, Kak saya mau personal reading, tanya aja biaya, nggak masalah, tapi jangan cerita yang aneh-aneh atau cuman iseng ya, itu saja ya. Dan ini yang saya sampaikan ini yang terkuat di kebohongannya melalui sosial media ini ya, yang kamu ketahui. Ini kakak kasih zodiak dari yang ketarik sama energi kartu tarotnya, kakak jadikan satu ya, yang terkuat. Ini ya zodiak yang terkuat, ada Capricorn, Libra, Virgo, Aries, Gemini, Scorpio, Leo kuat sekali. Aquarius, Pisces, Cancer lumayan. Ini yang sedikit ya, Sagittarius, Taurus sedikit. Dan ini kakak kasih inisial nama dari semua ya, orang baru atau orang lama. Dan bisa jadi yang akun fake, itu nama akunnya ya. Ada G, ada F, ada P, ada A, ada O, ada P, ada T, ada E, ada D, ada J, ada K, ada T lagi, ada N, ada C, ada T, ada D, ada W, ada L,
5 lagi ya. Ada M, ada J, 3 lagi, ada F, ada H, ada F ya. Kurasa cukup ya readingannya ya. Semoga ini resonate dan bermanfaat, dan bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini ya. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.